Makanya mundur Bu, langsung ambil jalan mundur Bu. Ya, ambil jalan mundur. Pak, jangan dorong dulu Pak, ntar juga kelihatan Pak dari atas panggung Pak. Iya, udah. Di atas panggung. Tahan. Di atas panggung, dorong. Udah, ntar kelihatan di atas panggung. Kelihatan di panggung. Udah, jangan maju mundur. Mundur. Panggung, kelihatan panggung. Aman. Yang bawa anak pinggir ya, ambil aja. Masuk. Peristiwa ini terjadi saat KDM akan menaiki panggung acara Abdi Nagri Nganjang Kawarga di Kabupaten Bekasi. Saat itu ribuan orang di lapangan berlomba mendekati KDM untuk bersalaman. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal yang mengacungkan botol air mineral, kemudian menyiramkan airnya tepat ke kerumunan di mana KDM berada. Bukan hanya itu, pelaku juga melemparkan botol air mineral ke arah yang sama. Tampak ajudan dan panitia langsung menghampiri orang tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai motif dari penyiraman dan pelemparan botol ini. Bersyukur yang disiram itu adalah air mineral, bukan air keras. Inilah lemahnya pengawalan untuk Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada kejadian menarik yang kita simak dalam cuplikan video tadi ketika Kang Deddy Mulyadi mengunjungi Kabupaten Bekasi. Kang Deddy Mulyadi mendapat siraman air dari seseorang yang dianggap mungkin sebagai pendukung, sebagai fans, ataupun mungkin sebagai pembenci, kita tidak tahu. Tetapi di sini sesungguhnya mau memberikan peringatan keras, khususnya kepada pasukan keamanan, khususnya kepada pengawal pribadi dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Hal serupa bisa terjadi karena lemahnya pengawalan dari timnya Kang Deddy Mulyadi. Bersyukur yang disiram itu adalah air mineral. Tetapi apa yang terjadi seandainya penyiraman itu adalah air keras? Ceritanya pasti akan berbeda. Perlu kita selalu menjaga kemungkinan terburuk agar jangan menimpa pada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Dan perlu kita sadari bahwa kebaikan dari Kang Deddy Mulyadi, keberpihakan dari Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat, entah itu dalam pengambilan keputusan ataupun program kerjanya, tidak semua masyarakat Jawa Barat mengapresiasinya. Tidak semua masyarakat Jawa Barat menyambutnya dengan bahagia. Ada yang pro dan ada yang kontra. Orang-orang yang kontra dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentu itu adalah musuh bagi Kang Deddy Mulyadi. Sehingga saya berharap
bahwa ini menjadi pembelajaran penting agar ke depan jangan pernah lengah, agar ke depan jangan pernah terulang kembali hal-hal serupa terjadi di Provinsi Jawa Barat itu. KDM adalah pemimpin yang merakyat. KDM adalah pemimpin yang berpihak kepada orang-orang kecil. KDM adalah sosok pemimpin yang suka berada di tengah-tengah orang-orang kecil. Tetapi ingat, bentuk pengawalan tim keamanan dari Kang Deddy Mulyadi harus tetap rapi, harus tetap dinomorsatukan. Karena hal buruk tidak pernah tertulis di dalam kalender kehidupan kita. Pemirsa sekalian, saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat bahwa mari kita ikut menjaga Kang Deddy Mulyadi. Kebahagiaan yang kalian rasakan sesungguhnya kami yang masyarakat non-Jawa Barat juga ikut merasakannya. Tetapi ingat, Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin di Provinsi Jawa Barat. Kalian adalah garda terdepan untuk memberi kenyamanan kepada Kang Deddy Mulyadi. Bukan kalian yang provokasi. Bukan kalian yang akan mengadu domba dan bukan kalian yang akan menciptakan persoalan baru. Jujur, kejadian ini sebagai sesuatu yang bisa memberi pembelajaran penting untuk seluruh pasukan keamanan dari Gubernur Jawa Barat. Agar ke depan jangan pernah terulang kembali. Sehingga tadi dengan tegas saya katakan bahwa bersyukur yang melakukan penyiraman itu menggunakan air mineral. Tetapi kalau digunakan itu adalah air keras, kita pastinya tidak tahu. Mari kita simak komentar dari masyarakat Jawa Barat ketika melihat aksi penyiraman yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Semalam ada kejadian ya di Bekasi, rombongan Kang Deddy yang masuk ke area panggung, di mana itu lagi desak-desakan sama warga yang mau foto, yang mau salaman. Ada yang nyiram air gitu, langsung diambil Satpol PP untungnya, kalau enggak mungkin bisa diamuk warga ya. Jadi mungkin mulai dari saat ini Kang Deddy perlu memikirkan protokol yang lebih ketat deh. Soalnya lihat kayak gini jadi waas gitu, jadi hariwang, jadi khawatir. Takutnya kan ada yang lebih jahat lagi gitu. Gimana menurut kalian? Komen deh. Ini buat apa? Biasa Pak, usaha. Usaha apa nih Bang? Usaha apa nih? Ya, biasa Pak, yang namanya usaha apa aja, yang penting mah halal Pak. Halal kayak gitu Pak. Jimat. Gimana? Apa? Apa buat usaha? Iya Pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang Pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Bener nih nggak disuruh nih? Enggak dia. Apa demi Allah tapi dia jimat. Jimat apa ini? Ayah wae nya. Malah di lembur aing deh, aduh aing di Bekasi. Gusti aing mah ngerakeun banget kata jelema, aki-aki orang mana sih Saki? Buset deh. Nya. Bapak rek naik ke panggung. Nya. Kau pengawalan ketat pengawalan mah nya. Pati gigi eta anu ngalungkeun cai. Cus. Tulila jeung botolna nya. Untung eta nya. Aparat pengawalan linmas warga setempat mungkin panitianya sigap kata langsung eta ditewaknya tak anu nyiram bapak langsung dibawa ke gedong naon tah nya
diinterogasinya aki-aki pelakuna cerangan-cerangin wae pas Mang Edan nya. Kuat pas diperiksa teh anjir mau jimat. Tah maksud dan tujuan naon eta aki-aki. Engke dia mah lamun dinggon sejen atuhnya. Aduh, sing hati-hati pengawalan bapaknya sing diperketat deui. Loba anu jelema teresep nya, loba anu jelema sirik. Loba jelema anu ngaragrageun bapak teh loba nya. Ti gigir, ti hareup, ti tukang, buakan ti luru ge aya. Kade-kade sehat terus bapak nya. Jimat. Apa? Apa buat usaha? Iya Pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang Pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu gak disuruh orang kan? Bener nih nggak disuruh nih. Enggak juga. Bapak demi Allah tapi dia jimat. Jimat apa ini? Percaya sama Allah pergi jimat. Makanya. Cuma ada percaya di dua alam. Rokong. Iya bang. Lagi ini mau dibawa pegang. Nanti saya tanya pimpinan dulu. Jadi klarifikasi aja. Boleh klarifikasi, boleh. Setelah diinterogasi, Pol PP serta pihak kepolisian menemukan barang jimat. Semoga saja tidak ada maksud buruk yang ingin dia tujukan kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa setiap kebaikan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pasti ada orang-orang yang cemburu. Pasti ada orang-orang yang iri hati. Pasti ada orang-orang yang tidak suka. Itu adalah realita. Itu adalah fakta. Bahwa segala kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini tidak semua masyarakat Jawa Barat mengapresiasinya. Tidak semua masyarakat Jawa Barat menyambut baiknya. Buktinya hari ini kita bisa melihat ada beberapa oknum, ada beberapa kaum elit, ada beberapa wakil rakyat yang terus memprovokasi, yang terus mengadu domba, yang terus menolak segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Sesungguhnya kejadian ini menjadi peringatan keras untuk tim pengawalan dari Kang Deddy Mulyadi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Entah Kang Deddy Mulyadi berada di Provinsi Jawa Barat maupun Kang Deddy Mulyadi di luar dari Provinsi Jawa Barat, harapan saya bahwa tim pengawalan itu harus benar-benar ketat. Kehebatan dari Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar berdampak positif bagi kita yang adalah rakyat jelata, tetapi tidak untuk mereka yang adalah kaum elit, tidak untuk mereka yang adalah partai-partai politik, tidak untuk mereka yang adalah kaum-kaum sakit hati yang ada di Republik ini. Bagi mereka Kang Deddy Mulyadi itu adalah musuh. Bagi mereka Kang Deddy Mulyadi itu harus dilenyapkan, karir politiknya harus dihancurkan. Itu adalah bagi mereka yang saat ini sedang panik, yang saat ini merasa bahwa dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi segala sumber keuangan mereka benar-benar dibatasi. Dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pundi-pundi rupiah tidak lagi mengalir ke partai politik mereka, tidak lagi mengalir ke isi kantong pribadi mereka masing-masing. Pasti itu. Sehingga harapan saya bahwa hal serupa jangan pernah terulang kembali. Hal serupa jangan sampai akan menimbulkan resiko atau akibat yang begitu fatal untuk Kang Deddy Mulyadi. Di bangsa ini
cerita-cerita tentang penyiraman air keras seringkali kita saksikan bersama-sama. Sekali lagi, cerita-cerita tentang penyiraman air keras seringkali kita saksikan bersama-sama. Entah itu tegal kekuasaan, entah itu tegal hubungan asmara, entah itu tegal kasus-kasus lain dan lain sebagainya ya. Sudah banyak yang sudah kita saksikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau tidak salah, Bapak Novel Baswedan yang matanya sampai hari ini buta juga akibat dari penyiraman air keras. Karena kehebatan dari seorang Novel Baswedan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, pada akhirnya Novel Baswedan harus dilumpuhkan karir politiknya, harus dipatahkan keberaniannya dengan penyiraman air keras itu. Dan hal serupa pastinya kita sebagai rakyat tidak ingin menimpa kepada Bapak Aing, kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan ini menjadi peringatan keras untuk pasukan pengawalan dari Kang Deddy Mulyadi. Untuk Bapak Prabowo Subianto mungkin bisa dijadikan sebagai catatan penting bahwa ada kader partai Anda yang bernama Kang Deddy Mulyadi yang hari ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat harus mendapat pengawalan ketat. Karena ada begitu banyak manusia-manusia dajjal, ada begitu banyak manusia-manusia sakit hati, ada begitu banyak manusia-manusia yang saat ini sedang panik ketika Kang Deddy Mulyadi menunjukkan keberaniannya, menunjukkan ketegasannya, dan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat. Bapak Prabowo selaku Ketua Umum dari Partai Gerindra harus benar-benar memberikan perhatian khusus kepada Kang Deddy Mulyadi itu. Jangan pernah menganggap remeh dengan peristiwa yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Mari kita simak dulu pidato dari Kang Deddy Mulyadi saat beliau berada di Kabupaten Bekasi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kalau saya mencintai Bekasi, Bekasinya kumuh, Bekasinya banjir, berarti saya harus menyelesaikan kekumuhan dan banjir. Benar enggak? Pak Bupatinya juga sama. Artinya, kalau kumuh berarti bangunan kumuhnya harus dibongkar dulu. Benar enggak? Kalau banjir berarti penyebab banjirnya harus diberesin dulu karena saya mencintai. Kalau saya jadi gubernur tidak mencintai, ngapain datang ke Bekasi capek-capek, mending di Bandung cicing. Dari Bandung saya pergi ke Singapura. Dari Singapura saya pergi ke Perancis. Pulangnya cerita-cerita. Ini saya bawa investasi padahal bohong. Bener gak? Ngapain keringetan kayak gini dari situ lewat ke sini 2 jam. Aing dicore, tarik ke belah dia, tarik ke belah dia, dikerewek ke belah dia, dikieu beak aing. Oke. Jadi saya minta maaf pada orang Bekasi, saya mencintai Bekasi, kulihat Bekasi tinggi rumputnya sampai 3 meter, kulihat Bekasi sungai-sungainya keruh, kulihat Bekasi penataan perumahannya berantakan, kulihat Bekasi banyak bangunan-bangunan kumuh, kulihat Bekasi pedagangnya pasar-pasarnya awut-awutan. Benar gak? Karena aku mencintai, maka izinkan aku untuk segera menata wajahmu. Kalau wajahmu bopeng, maka aku bawa ke dokter kulit. Bener gak? Agar wajahnya di facial, betul gak? Agar rambutnya di rebonding, betul gak?
agar di curly, betul nggak? Agar kaki dan tangannya di pedicure, medicure. Karena aku tahu Bekasi gudangnya uang. Karena Bekasi gudangnya uang, maka uang harus membawa keberkahan, bukan membawa kekacauan. Dan saya banyak melihat banyak orang yang tidak mencintai Bekasi. Apa ciri tidak mencintainya? Hanya nyari duit di sini, nyari duit di sini, nggak peduli terhadap penyakit yang dialami oleh Bekasi. Tanahnya dikerukin, tanahnya ditimbunin, tanahnya dibetonin. Yang penting jadi duit, duit, duit. Tapi Bekasinya tidak pernah dicintai. Sehingga tanah Bekasi tidak memberikan warna bahagia. Warnanya warna derita. Untuk itu, maka nggak apa-apa bupatinya disebut Bupati Raja Bongkar. Asal membongkar untuk kebaikan, untuk cinta, bukan karena kebencian. Benar nggak? Banyak orang tua yang sama anaknya salah dalam mencintai. Aku mencintaimu nak. Masih bayi dikasih HP. Aku mencintaimu nak, umur 8 tahun dikasih motor. Aku mencintaimu nak, umur 11 tahun boleh pulang jam 12 malam. Mencintai atau dia menyakiti? Dia tidak mencintai sesungguhnya, tapi dia lagi mengubur perjalanan cinta hidupnya yang abadi. Betul tidak? Untuk itu maafin kalau saya hari ini banyak gusur bangunan. Untuk apa? Karena saya ingin di bulan Desember, Januari, Februari nggak ada lagi jerit orang yang kebanjiran. Kenapa? Kalau banjir siapa yang paling menderita? Rakyat kecil. Bener gak? Orang kaya rumahnya banjir, lantainya 3. Selama banjir dia bisa pergi nginep di hotel. Selama banjir dia bisa tenang. Beres banjir kalau cuma lemari yang kerendam gampang beli lagi. Kalau cuma kasur yang kerendam gampang beli lagi. Orang miskin rumahnya bilik pinggir sungai kerendam banjir. Kasurnya cuma 1, lemarinya cuma 1, mesin cucinya cuma 1, kulkasnya cuma 1. Sekali banjir maka tabungan yang pernah dia lakukan berpuluh-puluh tahun terendam dalam semalam. Benar gak? Untuk itu, ya sekarang kita benahi yuk. Saya juga lagi mikirin kalau yang digusur nggak punya rumah, otak saya bekerja. Nanti rumahnya di mana? Insya Allah nanti Pemda Provinsi ada program rumah gratis bagi rakyatnya. Tapi sabar dulu. Kenapa? Harus ngerjainnya satu-satu. Yang ini beres, yang ini beres, ini yang ini kita beresin. Semuanya bertahap. Kenapa? Karena yang cinta sejati semua ada tahapan. Bener enggak? Oke. Siap. Saya baru melihat antusiasnya warga. Orang Bekasi teriak-teriak, Bapak Aing. Bapak Aing budak letik, Aing sok dicarekan. Ayo siapa yang di rumahnya main HP terus? Ayo, siapa yang di rumahnya jajan terus? Ayo, siapa yang di rumahnya susah tidur? Ayo, siapa yang di rumahnya marah-marah terus? Ayo, siapa yang di rumahnya melawan pada mamah dan papahnya terus? Ayo, kalau terus-terusan gak berubah sikapnya, nanti Pak Gubernur datang ke situ. Nanti dibawa ke barak. Jadi anak kita main HP nyontoh siapa? Nyontoh ibunya. Jadi kalau anaknya tidak pengen main HP, ibunya berhenti main HP. Kalau anaknya tidak pengen jajan, ibunya berhenti jajan. Kalau anaknya tidak ingin melawan sama mamahnya, mamahnya berhenti melawan sama papa.
Kalau anaknya tidak boleh marah-marah, mamanya juga jangan suka marah-marah. Oke guys, itu adalah kutipan pidato singkat dari Kang Deddy Mulyadi ketika beliau berkunjung ke Kabupaten Bekasi. Dan dalam pidato singkat dari Kang Deddy Mulyadi ini tentu ada hal-hal positif yang beliau ingin bangun di Kabupaten Bekasi. Ada rasa cinta yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Terus terang, kalau kita mau menyimak sepintas dari pidatonya Kang Deddy Mulyadi bahwa untuk membangun sebuah daerah itu tidak serta-merta atau tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh waktu. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, biasanya orang-orang yang menghargai tentang proses itu sendiri. Dan kesuksesan itu tidak serta-merta seperti kita membalikan telapak tangan, atau tidak serta-merta seperti kita menunjukkan satu orang lain dengan satu jari. Tetapi kembali lagi saya tegaskan bahwa semuanya butuh proses. Hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini sesungguhnya adalah proses bagaimana caranya untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Bagaimana mau mewujudkan bahwa masyarakat Jawa Barat itu hidupnya harus sejahtera. Bagaimana untuk mewujudkan bahwa masyarakat Jawa Barat itu harus bebas dari banjir. Bagaimana mau merealisasikan bahwa masyarakat Jawa Barat itu benar-benar bahwa anaknya harus bisa mandiri. Anak-anaknya harus adalah pribadi-pribadi yang tumbuh dan berkembang menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang baik, yang bijaksana, yang berilmu, dan berkualitas. Dan itu semualah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, mari kita jangan mudah dihasut, mari kita jangan mudah diprovokasi oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok ataupun para wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat yang saat ini rasa sakit hatinya sedang akut, yang saat ini sedang mengidap gangguan jiwa, yang saat ini mereka melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu merupakan musuh terbesar bagi mereka. Sebagai rakyat, kalian semestinya harus bijaksana. Kalian semestinya harus bisa lebih kritis. Melihat segala program kerja dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini, apakah berpihak kepada partai politiknya, apakah berpihak kepada Bapak Prabowo Subianto, apakah berpihak kepada keluarganya, ataukah ini berpihak kepada masyarakat Jawa Barat seluruhnya. Logika akal sehat kita harus dipakai agar kita bisa berpikir secara waras. Jangan seperti di Kabupaten Subang, di mana pedagang nenas begitu dihasut oleh seorang kader PSI yang beberapa waktu lalu gagal nyalek menjadi anggota DPRD, pada akhirnya menjadi koordinator dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pedagang nenas. Jangan seperti itu. Atau jangan sampai ada pemuja dari Ono Surono yang tiap hari mau saja dihasut oleh Ono Surono, mau saja diperalat oleh Ono Surono, yang modalnya cuma bacotan, yang modalnya cuma kuar-kuar. Sementara seorang Ono Surono tidak pernah memberikan aksi kerja nyata kepada masyarakat Jawa Barat bila dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Tetapi apapun ceritanya, saya secara pribadi hanya mau menegaskan bahwa hari ini Kang Deddy Mulyadi punya musuh. Kang Deddy Mulyadi pasti dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suka. Pasti dikelilingi oleh orang-orang yang iri hati. Dan inilah tanggung jawab dari masyarakat Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi agar selalu menjadi pasukan atau garda terdepan untuk selalu menyertai Kang Deddy Mulyadi. Dan terlebih khusus kepada petugas pengawal dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa kejadian serupa
jangan pernah terulang kembali. Jangan sampai ada cerita buruk yang akan menghiasi jagat media sosial tentang Kang Deddy Mulyadi. Itu yang sama sekali kita doakan, agar hal-hal buruk itu selalu dijauhkan dari diri Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, semoga saja kejadian dalam cuplikan video tadi dan juga nasihat-nasihat dari Kang Deddy Mulyadi bisa mengetuk pintu hati kita, entah itu rakyat Indonesia, terlebih khusus rakyat Jawa Barat, bahwa mari hargai proses, mari bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah, khususnya pemerintah di Provinsi Jawa Barat yang berpihak kepada rakyat Jawa Barat itu sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.